malam pemirsa, ketemu lagi dengan saya Tompi di program Sosok. Sebuah program yang menghadirkan sosok-sosok inspiratif, yaitu mereka-mereka yang bekerja dalam diam namun tetap bermanfaat untuk orang banyak. Dan malam hari ini kita kedatangan seorang tamu yang sekolahnya nggak tinggi-tinggi amat. Kita lihat video yang berikut ini. Menjalani kehidupan serba susah dan tidak pernah mampu menikmati hidangan daging sapi menjadi gambaran masa kecil Rumdoni. Namun dengan keahliannya dalam berdagang, telah menguatkan tekad Rumdoni untuk keluar dari belenggu kemiskinan. Jadi karena pada saat itu susah sekali orang tua saya untuk membeli daging, jadi saya dendam sekali gitu ya sama kemiskinan. Karena kita miskin, ada tetangga ayamnya hilang begitu ya. Itu kita yang dituduh curi ayam mereka begitu. Dimulai dari menjual daging sapi potong di emperan toko, seiring banyaknya pelanggan, pria yang hanya mengantongi ijazah SD ini pun lantas memberanikan diri untuk membeli 1-2 ekor sapi langsung dari para petani sapi yang kala itu masih banyak ditemui di kawasan Depok, Jawa Barat. Dari sana, Haji Doni meraup banyak keuntungan karena semakin banyak potongan daging sapi yang bisa ia jual kepada pelanggan setiap harinya. Tapi perjuangan itu juga pada saat kita di kaki lima ya, numpang di emperan ya, itu diusir ya, kadang-kadang nggak boleh loh di sini, harus ke sana begitu ya. Jadi ya kita juga namanya numpang ya pada saat itu ya, itu diusir ke sana kemari. Akhirnya kita memberanikan diri, pada saat itu kita kontrak ya. Seiringnya berjalannya waktu, lama-kelamaan pembeli banyak begitu ya, jadi banyak pelanggan begitu, sehingga daya omset kita itu bertambah pada saat itu. Tidak berhenti sampai di situ, dari keuntungan yang diperoleh, Haji Doni berhasil membeli sejumlah lahan untuk membangun kandang guna menampung ratusan sapi yang ia beli dari petani sapi di berbagai daerah, dan juga sapi-sapi impor yang siap untuk dipotong. Kini sedikitnya 50 ekor sapi per hari disembelih untuk memenuhi permintaan para pedagang daging pasar tradisional se-Jabodetabek. Buah dari kesuksesannya itu, ayah 4 anak ini bukan hanya bisa menyantap daging setiap hari, tapi juga sanggup membiayai sanak keluarganya, bahkan menghidupi ratusan karyawannya. Nah ini dia ya, seorang lulusan SD yang kemampuan dan pengetahuannya di bidang daging sapi mungkin di atas sarjana. Kita kasih tepuk tangan buat Bang Haji Doni. Saya manggilnya Bang Haji Doni atau Haji Doni aja nih? Atau Bang Doni? Terserah Tompi deh, Bang Doni boleh. Bang Doni aja ya, Iya, biar nggak syariah banget kesannya ya. Bang Doni, Ya, ini kan Anda mulai bisnis sapi ini tentu nggak langsung besar. ya. Sekarang Anda punya berapa ribu sapi? 32.000. Hah? 32.000. Itu sapi semua? Sapi semua. 32.000 sapi? Wah, lokal atau interlokal? Ada import, ada lokal. Ada import, ada lokal. Iya. Kebanyakan dari kalau yang proporsinya berapa? Berapa persen? Kalau yang importnya itu 90% ya, sampai 85% ya. Australia semua? Australia. Australia kebanyakan. Lokalnya juga ada domestiknya ya, ada dari Bali, NTT, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB. Bang Doni, Ya, tadi kan di VT saya ngelihat Anda berangkat dari keluarga yang nggak punya. ya. Masa kecilnya susah hidupnya. Pernah ngerasain susah makan daging seminggu sekali belum tentu. Iya, betul. Sebulan sekali juga belum tentu katanya. Setahun sekali juga belum tentu. Hah? Ini mah keterlaluan, Pak. Iya, betul, Pak. Setahun sekali belum tentu. Belum. Jatah kurban dapat dong. Pada saat itu di kampung saya nggak ada orang kaya yang untuk membagikan sapi untuk korban di situ. Tahunnya tahun berapa dulu? Orang belum mampu itu untuk korban pada saat itu di situ. Anda Karena mudanya tahun berapa sih? saya mudanya tahun 72. Wah, saya belum ada dong.
Ini juga apalagi yang baju-baju orange ini belum ada ini. Iya, Baru iya, konsep doang. Konsep akan dihadirkan ke muka bumi. Iya. Jadi tahun itu belum ada, memang jarang ya daging Jarang, sapi ya. jarang. Jadi, Dan Anda pengen gitu. saya pengen gitu, karena pada saat itu saya miskin sekali begitu. Jadi orang tua saya itu miskin ya, susah, cuma pedagang nasi uduk. Mhm. Saya agak sedih ya, sedikit aja. Tuh, jadi kita keliling gitu ya. Untuk makan, kita susah. Jadi keliling setiap hari bangun pagi. Bayangkan dulu itu jalan belum diaspal, belum ada. Itu hanya tanah, penerangan juga tidak ada listrik begitu ya. Kita keliling, jadi kita mau makan aja susah. Kita susah, akhirnya kita bertanya, jadi kalau dagangan itu tidak laku, nasi uduknya itu cukup buat makan siang sampai makan malam kita. Oh, jadi Maaf, saya agak sedih sedikit gitu. kelebihan dagangan itu malah dipakai buat makan sehari-hari juga. Iya. Dan cerita awal sampai Anda akhirnya tertarik ke daging sapi itu kenapa? Apa karena ada pasar atau ada keluarga yang Anda lihat terus Anda pengen? Saya tertariknya pada saat itu kita daging sapi. Menjelang Lebaran, umur saya masih 8 tahun. Itu kita Lebaran seharusnya makan daging. Tapi namun apa daya yang dihadirkan itu karena orang tua saya miskin. Saya cuma dikasih tempe sama tahu sama ikan asin. Itu Lebaran loh. Jadi saya menyadari hal itu bahwa miskin itu tidak enak begitu. Ya, dengan kasih makan secukupnya saya merasa bersyukur masih bisa hidup pada saat itu begitu. Itu ketika saya umur 8 tahun kelas 3 SD. Kelas 3 SD. Iya. Anda selesai SD-nya? Ragu-ragu pada saat itu, saya mau sekolah atau mau tidak begitu. Tapi akhirnya selesai juga Selesai. SD. Kan saya dengar Anda memutuskan untuk kakek bekerja di tempat pemotongan daging. Tidak itu dulu begitu ya. Jadi saya dendam ya. Dendamnya pada saat itu karena kita menjelang Hari Raya Idul Fitri seharusnya kita makan daging. Cuma dikasih hanya tempe, saya bilang, nanti suatu saat ibu, saya dewasa, kita orang Betawi kita bilang nyak ya, saya panggilnya ya. Ya nanti suatu saat saya besar, saya bilang begitu, saya akan dagang daging dulu. Saya bilang saya tidak dagang sapi begitu. Alhamdulillahnya begitu saya cuma lulus SD, saya kelas 5 SD sudah coba membantu melihat daging-daging begitu. Orang jualan daging. Begitu. Baru lihat aja udah senang ya? Senang banget begitu. Itu jangankan pada saat itu makan daging, baunya daging aja udah enak pada saat itu. Anda orang tua masih ada? Sudah almarhum. Sempat nggak Anda memuaskan orang tua almarhum dengan daging yang hasil keringat Anda sendiri gitu? Sempat ya. Ibu saya sempat, ayah saya yang saya baru meningkat ekonomi saya itu ayah saya sudah meninggal. Jadi saya ini yatim juga begitu ya, masih kecil juga yatimnya begitu. Jadi ibu saya yang melihat, menyaksikan keberhasilan saya ibu saya begitu. Dia sempat menikmati hasil apa yang permintaan dia itu saya akan penuhi begitu. Kita kasih tepuk tangan dong. Dari yang tadinya daging itu kayak mimpi, terus Ya. tiba-tiba Anda bisa kerja, ngelihat orang motong daging aja udah seneng. Ya, Ya. Setelah itu kan berlanjut sampai Anda akhirnya jadi nguasain pasar, saya dengar. ya. Nah ini gimana ceritanya kok tiba-tiba jadi penguasa pasar? Saya pada saat itu hidup dua pilihan. Pada saat itu saya ingin sekolah begitu ya. Ingin sekolah, namun apa daya uang tidak ada untuk membiayai sekolah.
akhirnya saya terpaksa begitu ya, itu turun dagangnya. Dagang daging itu pada saat itu kita bukan dagang sapinya, dagang dagingnya. Kita beli 10 kilo, 20 kilo. Itu dengan hasil payah, kita kerja keras. Bayangkan kelas 5 SD itu dulu maaf ya, di daerah kami itu belum ada listrik tahun 72, tahun 73 begitu. Di mana ya. sih Pak? Kita di Depok Pak. Depok. Saya rasa itu belum ada Pak. Sekarang udah ada ya? Udah ada. Alhamdulillah kalau gitu ya. Oke, terus. Jadi pada saat itu kita dulu untuk mendapatkan uang modal itu, kita itu isi kolam ya. Kolam air yang kita timba dari itu, kita timba, itu kita dapat upah begitu. Jadi, Oh itu yang Anda kerjakan buat modal iya, dasar? Buat modal dasar kita. Upah Beli berapa kami. kilo waktu itu pertama kali Anda dagang? Pertama kali itu saya dagang itu 10 kilo. Oke, 10 kilo berapa rupiah nilainya? 10 kilo pada saat itu sekilonya cuma 25 rupiah daging pada saat itu. Jadi itu 1 kilonya itu cuma 250 rupiah. Keuntungannya? Keuntungannya pada saat itu, pada saat saya dagang itu, untuk yang pertama kali, itu dagang itu belum ditimbang ya. Saya cuma nggak punya tempat, itu numpang di kaki 5 ya. Di kaki 5, di emper-emperannya, diusir sini, diusir sana. Tapi ada yang berbaik hati juga, akhirnya kita dikasih tempat sedikit begitu ya. Nah itu pada saat saya habis 10 kilo dengan modal uang 250 rupiah, hasil pertama saya untung itu, saya tinggalin itu daging 1 kilo, jadi 9 kilo itu modal, kembali 250 rupiah, yang 1 kilonya itu saya bawa pulang untuk sesuai dengan janji saya bahwa kita ini akan makan daging begitu. Jadi keuntungan itu Anda kumpulkan sampai akhirnya semakin lebar. Makin lebar. Ya, Nah jalan-jalan sukses ini terbuka kapan nih? Jalan sukses itu terbukanya alhamdulillah ya, pesan ibu saya menuju sukses itu kami harus banyak berdoa, bekerja keras, dan membagi kalau kita ini susah. Pada saat kita susah itu masih bisa membagi fakir miskin deh begitu, anak yatim begitu ya. Itu yang saya jalankan. Jadi alhamdulillahnya itu saya itu miskin nggak terlalu lama Pak. Jadi 18 tahun saya itu udah penguasa pasar di situ Pak. Luar biasa. 18 tahun Anda udah nguasain pasar? Pasar. Pada saat itu kita kuasain pasar itu karena yang penting saya harus hidup dan cuma bisa ambil untung sedikit, yang penting saya bisa makan. Yes. Sehingga banyak pelanggan-pelanggan saya yang beli, yang datang, yang pesan semuanya begitu. Karena harganya lebih terjangkau. Terjangkau begitu, sehingga orang banyak minat yang beli ke tempat kita begitu. Karena prinsip saya itu biasa susah begitu, untung sedikit asal jalan begitu. Nah tapi kan pernah ditipu juga saya dengar. Jadi saya pernah ketipu karena kebodohan saya cuma tamat SD. Jadi sering dibohongin orang, kita nggak ngerti. Ini bagian ini bagian penting nih. Supaya yang kadang-kadang gini Pak. Ya. Orang nonton ngelihat wah tamat SD aja bisa sukses. Ya. Dia kagak mau sekolah akhirnya. Nah Anda nanti harus cerita Ya. pentingnya sekolah sampai Anda ngerasain ditipu ya. 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 Tapi nanti segmen kedua kita istirahat dulu. Oke. Jangan kemana-mana, tetap di Sosok bersama saya Tom. Bang Doni, Ya. kembali ke pertanyaan saya tadi. Ya. Rugi 400 juta. Itu bukan rugi, ketipu. Oh ketipu? Ya. Tapi rugi kan? Ya rugi. Cuma nih rugi dalam tanda kutip rugi bodoh berarti ya? Ya rugi bodoh gitu Nah ya. ada cerita dong, kenapa? Apa yang... Karena saya nggak ngerti dulu gitu masalah legal hukumnya, masalah apa. Saya orangnya nekat begitu, mau tahu dulu begitu. Jadi kita coba aja, kali aja. Karena saya nggak mau sujon sama orang, mungkin orang ini benar begitu ya, nggak mau nipu saya begitu. Akhirnya kita jalankan begitu. Apa kasusnya apa waktu itu? Kasusnya sapi-sapi juga begitu. Jadi begitu kita punya sapi banyak begitu ya, orang
beli sapi sama kita cuma 2 hari loh. Aha. Jadi menjelang hari raya itu H-2, H-1. Jadi H-2 dia potong seharga 200 juta. H-1 itu dia potong 200 juta. Oke. Dia kasih cuma DP pada saat itu 20 juta. Ya. Jadi kita kasih aja barangnya begitu. Begitu kita kasih barang, menjelang hari raya, kita tunggu 1 hari, orangnya tak kunjung datang. Tempatnya pun juga tidak ada. Padahal waktu kita suplai, tempat itu ada. Oke. Ternyata tempat itu cuma bohong-bohongan itu yang dikasih tahu ini tempat ini tempat itu. Jadi hilanglah itu uang Oh itu. nggak ada legalnya waktu itu, tanda tangan, kontrak segala macam nggak ada. Itu karena bodoh, saya cuma lulus SD begitu. Jadi saya kan nggak mungkin pada saat itu belum ada, zaman itu ada legal, ada apa pada saat itu. Karena usia saya itu, ya saya jujur aja ketemunya ya 19 tahun ya begitu. Itu umur 19 tahun. Ya ketipu. Zaman itu 400 juta gede banget loh. Banget gede. Ya. Oke, pelajaran yang termahal dari situ apa tuh Bang Doni? Pelajaran yang termahal dari situ saya masuk rumah sakit. Hah? Gara-gara? Iya, Sakit jantung. Iya. Jantungan gara-gara kerugian. Juga deh gitu. Akhirnya kita ya sudahlah. Habis semuanya deh begitu. Yang kita cari selama itu 4 tahun itu habis begitu saja begitu. Jadi apakah itu salah satu alasan kenapa Anda sampai sekarang nggak mau ngirim daging sapi ke supermarket? Bukan supermarket pada saat itu. Nggak sekarang. Saat Kalau ini kan yang- saya dengar Anda nggak mau ngirim daging ke supermarket. Oke. Nggak mau yang sistemnya nggak langsung bayar. Apakah gara-gara itu? Iya. Jadi sekarang pokoknya bayar baru terima daging. Oke, ya seperti itu. Yang sekarang ini semenjak ada perubahan, ada close system ya, itu kita sudah merubah begitu. Karena saya dibantu dari kebodohan saya orangnya mau tahu mau nggak mau kerja sama saya. Saya bilang saya cuma lulus SD. Kalau kamu lulus SD ya kamu sederajat kerjanya sama saya. Tapi kalau kamu S1 ada S2 yang lebih pintar dari saya, kamu di atas saya. Ajarin saya begitu. Jadi Anda meng-hire orang justru untuk ngajarin Anda nih? Iya. Habis kalau saya belajar aja saya ketinggalan. Saya mengejar S2 itu jangankan itu. Nanti ketinggalannya berapa lama lagi. Bisnis tertinggal. Jadi saya gaji orang. Saya hayat orang begitu. Yang lebih tinggi pendidikan dari saya. Untuk mempelajari tentang bisnis saya itu. Nah ini waktu Anda udah mulai masukin import sapi ya? Udah mulai sapi hidup mainnya ya? Belum. Masih. Karena saya juga nggak tahu begitu rezeki itu. Kita ketipu 400 juta itu dalam durasi 4 bulan uang itu sudah kembali lagi kok. Oh alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah ini di studio udah ada beberapa karyawannya beliau ya. Saya pengen nanya nih sama ibu-ibu karyawan nih. Anda masuk udah berapa tahun? Saya 10 tahun. Udah lumayan lama ya. Iya. Kayak masih muda-muda Pak karyawannya. Ini dari masih bujang kita. Saya suruh sekolah biar pinter. Ya. Jadi nanti kalau dia pinter harus balik lagi ke saya. Anda yang bayarin sekolahnya? Kayaknya ya, coba tanya. Nah ini menarik nih. Gimana? Apa iya? Iya, gitu Pak. Oh jadi Anda tinggal tetangga beliau? Iya. Oh jauh? Iya. Nah ini proses kenalnya nih Pak. Biar nggak menimbulkan fitnah. Oke. Coba proses